Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi alimna ilma yuwafiq wa ilma wa awjid lak lisana sidqi fi ibadik. Para pemirsa, jumpa kembali dalam tayangan Riyadhus Shalihin, sebuah tontonan yang insya Allah syarat dengan tuntunan, sehingga dalam ikatan kita mendapatkan sebuah hiburan sekaligus mendapatkan sebuah pelajaran. Pada episode kita kali ini, kita masih melanjutkan kajian kita tentang al-mujahadah. Mujahadah adalah konsep dalam Islam yang siogianya ada dalam hati setiap muslim. Sehingga pada semua lini kehidupan, semua sektor kehidupan, ketika terbingkai dengan konsep al-mujahadah, menekan segala sesuatu yang sifatnya nafsiyah dan membuka diri untuk membuka pintu-pintu ilahiyah. Ada sebuah kesungguhan, maksimalitas di dalam berusaha. Dan itu bagian dari sebuah yang dikehendaki dalam pengertian al-mujahadah. Para pemirsa, pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian hadis-hadis yang terhimpun di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Silakan dipersiapkan segala sesuatunya. Pada episode 79 ini kita akan masuk pada hadis yang ke-17 pada tema al-mujahadah atau hadis yang ke-111. Mudah-mudahan para pemirsa bisa mengikutinya, ya, sekaligus membawa, memegang, kemudian sama-sama kita memutolaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullah. As-sabi'a asyar an Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Diriwayatkan dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abi Idris al-Khawlani, dari Abi Dzar al-Jundub, Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah meriwayatkan beliau dari Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya Allah berfirman. Inilah salah satu hadis yang disebut dengan hadis qudsi. Substansinya dari Allah Subhanahu wa taala, redaksional dibuat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma 'ala nafsi." Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan zalim terhadap diriku. Allah menzalim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan zalim terhadap dirinya sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Allah tidak akan berlaku zalim, dan kita diharamkan berlaku zalim satu dengan yang lainnya. Fala tazalamu, maka kalian jangan saling berlaku zalim. Zalim itu sebuah istilah yang ta'rifnya wad'u syai' fi ghairi mahalli. Zalim itu meletakkan sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Melakukan atau tidak melakukan yang tidak semestinya, kecil atau besar,
itu disebut dengan zalim. Secara bahasa ketika kita mengambil sesuatu, kita tidak kembalikan kepada tempatnya semula, secara bahasa ini pun disebut dengan zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tetapi ketika zalim dalam implementasi perilaku kemanusiaan, zalim bisa berarti melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang efeknya, akibatnya ya tidak bagus buat orang lain maupun untuk dirinya sendiri. Jadi bisa saja orang itu zalim terhadap dirinya. Perutnya lapar, tidak berpuasa, tetapi dia tidak memberinya makan. Sehingga perutnya melilit, sakit. Orang ini zalim terhadap dirinya sendiri. Bisa jadi zalim juga pada dimensi yang lain, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan kedurhakaan. Itu pun disebut zalim. Ketika seseorang itu melakukan hal yang tercela, sesungguhnya dia sedang zalim kepada dirinya, karena nanti akibat dari perbuatan itu dirinya akan tersiksa. Tetapi kalau zalim dalam pengertian kita melakukan yang memberi efek kepada orang lain, ini sesuatu yang mudah dan kita sudah memahaminya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fala tadzalamu." Kalian jangan berlaku zalim di antara kalian. Bisa jadi zalim juga terhadap manusia, sesama manusia. Zalim terhadap tumbuh-tumbuhan, zalim terhadap binatang yang ada di sekitar kita. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, kalian semua pada dasarnya sesat. Kecuali orang-orang yang aku memberikan hidayah. Nah ini nanti kita perlu jelaskan apa yang dimaksud kesesatan dan hidayah itu sendiri setelah yang berikut ini. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadis qudsi ini menjelaskan bahwa setiap anak manusia pada dasarnya potensinya itu sesat. Sesat yang dimaksud dalam artian ketika anak lahir itu tidak berwarna. Bisa kita saksikan anak manusia ketika lahir itu tidak berbusana. Tidak ada sehelai pakaian pun. Itu juga memberikan gambaran betapa hatinya kosong. Tidak ada informasi-informasi, tidak ada hidayah-hidayah, kecuali ada insting-insting dasar, di mana seorang anak punya insting mencari puting ibunya ketika dia ingin meminum ASI, hanya pada batasan-batasan tertentu. Tetapi dalam pengertian hidayah, sebuah petunjuk Allah, pada saat itu pada dasarnya tidak ada. Nah, ketika orang yang tidak beragama, maka kosong dari hidayah itu akan berkelanjutan. Sampai dia tua pun, sampai dia wafat pun, nol hidayah. Itulah kenapa Allah mengatakan ilaman daituhu. Potensinya seperti itu. Yang kedua, dipahami bahwa ada orang yang memang bercampur baur dengan orang-orang Islam. Bisa jadi karena speaker yang ada di lingkungannya begitu keras menyampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, berbicara tentang hidayah, petunjuk Allah, jalan yang lurus. Tapi tidak juga ada hidayah
petunjuk yang masuk itu dalam pengertian illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk kepadanya. Lalu bagaimana ketika kita melihat saudara kita, orang-orang yang kita cintai, atau kita melihat diri kita sendiri pada situasi yang keluar dari rel hidayah itu sendiri, Allah memberikan sebuah sinyalemen, Allah memberikan sebuah hidayah itu sendiri, petunjuk itu sendiri. Fastahduni ahdikum, mintalah kalian hidayah kepadaku, maka aku yang akan memberikan hidayah itu. Hadis ini ingin mengatakan bahwa hidayah itu tidak di tangan manusia. Tapi hidayah itu ada pada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pada kapasitas ikhtiar, dia meminta supaya hidayah diturunkan kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang terkasih. Untuk mendapatkan hidayah. Harus diminta. Kita masih ingat, ada salah seorang yang amat menyintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang yang tercinta ini belum juga terketuk hatinya untuk berpindah agama, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Galau, ada keinginan hasrat yang begitu sangat tinggi supaya orang terkasih ini bisa memeluk agama Islam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam salah satu ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang terkasih, yang kau cintai. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah. Ada orang-orang yang memang tertutup pintunya. Tetapi ada orang-orang yang memang membuka diri sehingga bisa masuk hidayah ke dalamnya. Tetapi peran meminta hidayah itu menjadi penting. Bagi kita yang memintakan kepada Allah untuk orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum ja'i'un. Hai hambaku, kalian semua lapar. Tidak memiliki apa-apa. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Apa maknanya Allah memberi makan kepada orang-orang yang dikehendakinya? Maknanya betapapun orang berikhtiar secara maksimal, penentu akhir berapa nilai, berapa jumlah yang diupayakan Allah yang menentukan. Isyarat yang kita dapatkan dalam kajian kita pada kalimat ini, bahwa manusia cuma berencana tapi tidak menjadi penentu. Allah juga yang akan menentukannya. Yang kedua yang mesti kita pahami bahwa manusia pada dasarnya dia tidak bisa menghasilkan tanpa ada bimbingan dari Allah untuk membuahkan sesuatu. Tidak ada. Seakan Allah ingin mengatakan yang kalian lakukan, hasil yang kalian dapatkan, potensinya itu semuanya Allah yang menentukan. Kita tidak boleh sombong mengatakan kepada orang lain bahwa kita berhasil karena kita berjibaku. Maka kita melakukan secara maksimal. Sesungguhnya Allah yang memberikan itu. Kita teruskan setelah ini. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu. Wahai hambaku,
kalian semuanya telanjang, tidak memiliki apa-apa, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Kalau tadi saya sudah menghantarkan bahwa potensi manusia seperti itu, dari mulai awal lahir, tak ada yang dibawa. Telanjang bulat. Nggak punya dan tidak memiliki apapun. Justru kalau ada anak bayi keluar dari rahim ibunya menggunakan busana, jangan-jangan ini adalah tanda-tanda yang tidak bagus. Karena hal itu bisa jadi sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mengherankan. Belum ada catatan sejarah orang keluar sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Nah, illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Pakaian ini adalah penutup aurat. Allah berikan sarananya. Allah berikan yang terbaik. Kita cuma mencari, menggali, mengeksplorasi, kemudian memanfaatkan. Hiasan bisa jadi sekaligus penutup, pembalut aurat. Itulah dalam pengertian yang sebenarnya, yang di dalam satu ayat Al-Quran Allah berfirman, walibasu taqwa dzalika khairun. Pakaian ketakwaan itu jauh lebih bagus ketimbang pakaian yang dipergunakan kita sekarang ini. Fastaksuni aksukum. Mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan memberikannya kepada kalian. Jelas ya bagi kita bahwa sesungguhnya kita, makom kita adalah makom ikhtiar. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan ketika malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sementara aku Maha pengampun segala dosa secara keseluruhan. Jadi betapa menyenangkan fasilitasnya disediakan oleh Allah ketika manusia tersalah, khilaf, jatuh dalam sebuah sistem yang salah. Tetapi Allah tidak membiarkan, tidak Allah mengatakan itu adalah nasibmu. Tapi Allah mengatakan, kau minta maaf, aku akan yang mengampuninya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mohon ampunlah kepadaku, maka aku yang akan memberikan ampunan. Ya ibadi innakum la tablughu durri fatadurruni. Hai hambaku, kalian semua tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal yang mudarat kepadaku yang kalian melakukannya. Jadi kalau seandainya kita menganggap Allah itu tidak adil, karena ternyata di masyarakat mungkin kita termasuk orang yang paling miskin dalam himpitan orang-orang kaya, kemudian kita sempat marah kepada Allah, kita ingin menuding kepada Allah, kita mengumpat kepada Allah, bahkan kita ingin menjatuhkan Tuhan yang tidak adil dalam kacamata kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walan tablughu naf'i, ya, maka kalian tidak bisa memberikan manfaat. Katan fa'uni, untuk memberikan manfaat kepadaku. Jadi kalian tidak bisa melakukan kemudaratan dan kalian tidak bisa memberikan manfaat. Kedudukan Allah menjadi sesuatu yang tidak terjangkau. Tidak terjangkau pada maksimalitas akal, tidak terjangkau secara fisik. Jadi hal itu jangan coba-coba dilakukan karena isyaratnya jelas. Menjadi sebuah perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kalau ada upaya konspirasi, orang ingin menjatuhkan presiden, kudeta, ingin menggugurkan,
melengsarkan pemerintahan yang sah. Bisa jadi kudeta yang semacam ini, kalau tersistem secara baik, bisa jadi berhasil. Tetapi ketika itu diupayakan untuk berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan Allah, itu akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Walaupun kita juga dalam makna kebalikannya ingin memberikan manfaat kepada Allah supaya Allah senang. Seperti halnya kita memperlakukan bos kita supaya ada atensi yang lebih. Tidak bisa. Dan itu mustahil. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hambaku, seandainya kalian semua dari awal hingga akhir, dari mulai Nabi Adam sampai dengan hari kiamat, wa insakum wa jinnakum, dari bangsa manusia dan dari bangsa jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Kalian semua dalam kebersamaan, dalam satu model yang sama, ketakwaan seperti satu orang. Ketakwaannya, tapi itu cerminan keseluruhan manusia yang ada di muka bumi ini. Mazada dzalika fi mulki syai'a. Tidaklah bertambah sedikit pun kebaikan-kebaikan seluruh anak manusia dari awal hingga akhir itu dalam kerajaanku ini. Tidak ada manfaatnya. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum. Hai hambaku, seandainya kalian dari awal hingga akhir, wa insakum wa jinnakum, dari bangsa manusia dan dari bangsa jin, kanu ala afdari qalbi rajulin wahidin minkum. Kalian semua berlaku sama seperti satu orang, ya, yang fujur. Fujur itu mengerti aturan, mengerti hukum, tetapi berlaku menyimpang. Fajir. Mana qasadzalika min mulki syai'a. Tidak akan bisa mengurangi kerajaanku sedikit pun. Tidak ada manfaatnya. Kita akan jelaskan setelah yang berikut ini. Kita teruskan pemirsa. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum. Wahai hambaku, seandainya kalian dari awal hingga akhir. Wa insakum wa jinnakum. Dari bangsa manusia dan bangsa jin. Qamu ala sa'idin wahidin. Ay ala ardin wahidatin. Wa qamu wa maqam wahidin maknanya. Kalian dalam satu bumi. Dalam satu tempat. Atau dalam satu maqam. Keberadaan. Fasaluni. Ya, faka'al. Dan kalian semua minta kepadaku. Apa itu kulla insanin as'alatahu. Maka aku akan memberikan setiap manusia yang hadir, yang ada segitu jumlah itu semua. Apa yang menjadi permintaan mereka. Mana qasadzalika mimma indi. Tidak ada yang berkurang sedikit pun. Dari apa saja yang ada pada sisiku. Berbeda pada manajemen yang kita mengerti selama ini, bila 10 yang dimiliki seseorang, kemudian diminta oleh 3 orang, sisa 7. Dan seterusnya, ketika 10 itu diminta semua, maka habis perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan dan kekayaan Allah yang ada pada genggaman Allah. Seandainya satu tempat orang meminta bersama-sama, tetapi permintaannya sendiri-sendiri, semua akan diberikan sesuai dengan permintaannya, tanpa berkurang sedikit pun. Illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahra. Kecuali
seperti berkurangnya jarum yang dimasukkan ke dalam lautan ketika diangkat, maka hanya pada satu tetes seperti itulah yang berkurang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa masih juga ada yang berkurang? Karena itu materi, karena itu duniawi. Ya, setiap materi itu berlaku sunnatullah, 5 diambil 2 tinggal 3. Jadi begitu amat luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya mereka satu dunia bersama-sama, waktu bersamaan, di tempat bersamaan, meminta dalam bentuk yang tidak sama, Allah akan berikan semua, tidak ada yang terkurang. Kecuali seperti satu tetes yang terangkat pada jarum. Cuma semacam itu. Tapi luasnya lautan itulah gambaran terbanding dengan yang terangkat di dunia, diminta oleh seluruh penduduk bumi. Ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya yang demikian itu amal-amal kalian ukhsiha, ya, aku memberikan catatan kepada kalian. Apa yang kalian lakukan, aku akan memberikan catatannya. Dicatat dan akan diberikan catatannya. Summa wafikum iyyaha. Kemudian aku sempurnakan dari apa-apa yang kalian lakukan. Para pemirsa, apa yang disempurnakan oleh Allah, karena itu menjadi sesuatu yang perlu kita berikan pencerahan sedikit. Berapa jumlah amal yang kita berikan? Berapa lama kebaktian yang pernah kita sujudkan? Berapa orang yang bisa kita berikan manfaat dan mengambil manfaatnya? Terbanding dengan yang Allah berikan nanti kelak. Itulah makna aku sempurnakan. Karena kalau orang ingin masuk ke surga berdasarkan amalnya, tidak ada seorang pun amalnya yang bisa membayar yang setimpal dengan ganjaran untuk mendapatkan surga itu. Tidak ada. Setiap malam tidak tidur, sholat. Setiap siang berpuasa sepanjang hidup. Semua harta diberikan untuk fisabilillah. Haji setiap tahun. Semuanya dilakukan. Umrah setiap saat. Tidak sama, tidak sebanding. Untuk menghantarkan seseorang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Para pemirsa, ada informasi yang menarik. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati kebaikan kelak, ternyata ibadah yang sedikit dia lakukan, ternyata dibalas dengan kesempurnaan yang wah, yang begitu luar biasa, falyahmadillah, hendaklah dia bersyukur. Informasi ini adalah sebuah informasi yang akan datang. Sesuatu yang bakal terjadi. Kenapa begitu? Karena informasi lain mengatakan, وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Dan kelak ketika seseorang mendapati tidak bagus, mendapati yang tidak baik, dari catatan-catatan kehidupannya itu, فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Jangan dia mengecam siapapun juga. Jangan mencari kambing hitam. Jangan mencari siapa yang menyebabkan dia seperti itu. Kecuali, kata Allah, salahkan dirinya sendiri. Kalau begitu, pantas ketika dikatakan dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang bercocok tanam yang panennya di akhirat. Kalau orang Islam beribadah, kemudian ibadahnya rajin pingin kaya, nggak ada hubungannya ibadah dengan kekayaan. Kalau orang sampai lelah, letih, bengkak kakinya melakukan ibadah, tapi dalam hidup dalam kemiskinan. Karena memang ibadah upahnya tidak di dunia. Ibadah hanya bisa memberikan keberkahan, tetapi tidak memberikan dampak langsung.
bagi orang yang melakukannya dengan serta-merta ketika dia rajin ibadah, kemudian hartanya turun, jatuh ke debu, ya, emas, intan, berlian. Kalau memang begitu memahaminya, dan memang itu menjadi sebuah kenyataannya, maka penduduk dunia ini semuanya akan menjadi muslimun, Islam semua. Kenapa? Ketika berdoa kepada Allah, jatuh di depannya. Allah tidak mencetak uang. Allah tidak mencetak mobil dan lain sebagainya. Karena itu urusan manusia. Kita akan mengungkapi nanti setelah ini. Para pemirsa yang budiman, oleh karena itu ketika kita membaca hadis ini, hendaklah kita memahami benar proses kehidupan dari mulai sejak lahir sampai dengan apa yang ada pada saat ini. Semua tidak lepas. Ya, ubun-ubun manusia, makhluk, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kita akan melihat dulu ujung daripada hadis ini dalam catatan periwayat hadis. Qala Sa'id, berkata Sa'id, kana Abu Idris idza haddatsa bi hadzal hadis, adalah Abu Idris manakala ia menyampaikan, membicarakan tentang hadis ini, firman Allah ini, jasa ala rukbataihi. Jasa itu maknanya duduk. Beliau tidak berani berdiri. Beliau bersimpuh manakala menyampaikan hadis ini. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Wa rawaina 'anil Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu qala. Kami meriwayatkan pula dari Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhu, ia mengatakan, laisa li ahli Syam hadisun asyrafu min hadzal hadis. Tidak ada pada penduduk Syam, Syria, satu hadis yang lebih agung, yang lebih mulia daripada hadis ini. Dalam kajian beliau, hadis ini adalah hadis yang amat meliputi keseluruhan aspek dari mulai proses pembuatan janin, bahan janin, sampai janin lahir, sampai dengan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercakup dalam satu hadis ini. Pada hadis penutup Al-Mujahadah ini, para pemirsa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi yang amat jelas, tegas. Tinggal kita yang memberikan pemahaman. Tinggal kita yang menghayatinya. Lalu implementasi. Saya potong aja ya. Implementasinya dalam keseharian, dalam sebuah ketundukan. Ketundukan yang diwarnai dengan pemahaman-pemahaman. Menjadi sebuah ketundukan yang berbaur cinta, dia akan menjadi orang yang sangat bersyukur. Tidak punya apa-apa, jadi memiliki. Tidak mengerti apa-apa, jadi pandai. Ya, tidak bisa membedakan, menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Yang sangat terpenting dari kajian kita ini, bahwa amal apapun yang kita lakukan tidak pantas, tidak sebanding ketika dibandingkan dengan balasan yang Allah berikan kelak surganya Allah. Tidak ada yang sebanding.
begitu sangat luar biasa, begitu sangat sempurna. Oleh karena itu ada suatu periwayatan yang menggambarkan pada umat-umat terdahulu hidup 700 tahun, tidak ada kekurangan, kedurhakaan yang pernah dilakukan. Maka ketika dia di hadapan Allah mengatakan, adkhulul jannah bi'a'mali. Pantaslah aku masuk surga lantaran ibadah-ibadahku yang begitu panjang lagi baik. Bayangkan 700 tahun. Isinya cuma ibadah. Tidak ada sedikit pun, satu detik pun kesalahan yang pernah dia lakukan. Tetapi kalimat ini menjadi terbantah. Karena ketika ditimbang 700 tahun dia melakukan ibadah. Dengan satu karunia Allah mengedipkan mata saja belum sebanding. Ketika dia mengklaim semacam itu, Allah mengatakan kau pantas menjadi penduduk neraka. Karena kau belum bisa ibadahmu membandingkan dengan karunia mengedipkan mata. Itu baru kedipan mata. Belum menggerakkan jari jemari. Semua organ tubuh dengan ekosistem yang menyatu dan serasi. Itu mengapa? Ketika kita berlaku baik, seluruh bumi tidak ada manfaatnya, tidak menyebabkan kerajaan Allah menjadi hebat. Ketika kita semuanya fajir keseluruhannya, tidak sedikit pun mengurangi derajat kebesaran dan kemuliaan Allah dan kerajaannya. Apa yang kita lakukan ya untuk kita. Yang kita perbuat menguntungkan buat kita dan catatan buat kita. Sedikit pun tidak ada untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh luar biasa bagi orang-orang yang mau memperhatikan hal-hal yang semacam ini. Kalau saja dia mau memperhatikan, dia jadi pandai bersyukur kepada Allah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan ketika sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia akan bersabar. Terbanding dengan yang sudah diterimanya. Itu mengapa para pemirsa ada di kalangan ulama-ulama sufi, mereka kalau melakukan ibadah sholat, kemudian mereka itu berzikir, kemudian sholat lagi. Selesai sholat mereka berzikir, sholat lagi. Orang yang melihatnya bertanya dalam hati kapan berdoanya. Kok dari sholat, zikir, doa lagi. Sholat, zikir, baca Quran, sholat lagi. Zikir lagi, sholat lagi. Kapan berdoanya? Mereka malu berdoa. Mereka tidak mau mengangkat kedua tangannya. Malu berdoa. Karena sudah tanpa diminta, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun meminta itu juga dari kebagian diri. Dari perintah Allah juga. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.